Hai Sobat Sehat. Selamat datang di segmen kita Tips Health. Oke, kali ini kan ditemani sama aku Satina. Dan aku Randy. Di kesempatan kali ini kita berdua udah menyiapkan sebuah topik yang cukup viral. Bukan viral sih, lebih ke rame di kalangan remaja ya, khususnya di kalangan Gen Z. Bener banget nih Safen. Oke, jadi topik kita pada hari ini yaitu kita akan membahas diabetes. Oke Randy, jadi diabetes itu sebenarnya dibagi menjadi dua tipe. Apa aja tuh? Nah, buat dua tipe diabetes ini, yang pertama adalah diabetes tipe 1, yaitu penyakit autoimun yang membutuhkan suntikan insulin. Lalu untuk diabetes tipe 2, yaitu resistensi insulin yang diproduksi oleh tubuh dan memerlukan insulin bisa diatur menggunakan pola hidup sehat nih, Safen. Oke, berarti kalau yang tipe 1 itu bisa terjadi mulai dari anak-anak ya? Dari masih kecil gitu. Terus kalau tipe 2 ini kebanyakan muncul ketika sudah berumur. Oke, beberapa faktor resiko yang bisa dihadapi atau akan datang ketika penyakit itu sudah menjangkit tubuhnya. Yang pertama itu ada obesitas. Jadi kalau misalnya kalian itu mengidap diabetes, itu bisa menyebabkan berlebihan berat badan gitu pada tubuh kalian. Dan berikutnya itu kurang aktivitas fisik. Dan yang terakhir ini yang menurutku paling serem banget, yaitu menjadi riwayat penyakit keluarga. Sama Safen, aku kayak tahu fun fact buat orang yang obesitas itu biasanya kayak di bagian tertentu itu bagiannya kayak menghitam gitu, Safen. Biasanya aku dulu kayak pernah di bagian leher, itu kata dokter katanya tuh udah salah satu gejala kayak gula berlebih, soalnya bagian-bagian tubuh kita tertentu itu mulai menghitam kayak gitu. Kalau misalnya kita terluka dan kita ini kelebihan gula di dalam tubuh kita, luka itu bakalan susah banget buat kering. Jadi dia bakalan banyak gitu kayak itu, jadi susah banget sembuh gitu sih. Itu yang ya cukup serem sih ya. Kalau misalnya lama-lama basah kan bakal semakin banyak kuman yang bisa kena di luka kita juga. Berikutnya itu untuk dampak negatif konsumsi gula yang berlebih ya. Aku mau kasih tahu kalian nih. Yang pertama nih paling apa ya? Semua orang tuh kayaknya tahu kalau misalnya kita itu mengonsumsi gula berlebih bakalan menyebabkan kerusakan gigi. Nah, pasti kan udah bosan dari kecil itu di warning sama orang tua atau keluarga kita kayak jangan kebanyakan makan permen ya, nanti giginya rusak segala macam, dan itu benar adanya guys. Jadi kalau misalnya kalian kebanyakan makan manis, itu gigi kalian bakalan rusak dan sering sakit gigi ya. Sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit hati. Iya, bener banget. Jadi asli. mendingan top tier sakit di dunia itu sakit gigi. Jadi kalau bisa dihindarin aja deh. Jangan sampai kalian ngerasain sakit gigi. Betul. Berikutnya nih yang paling berhubungan banget sama Gen Z atau remaja-remaja kayak kita itu perubahan mood dan konsentrasi. Jadi kalau misalnya kalian makin banyak gula nih, bukannya kalian makin melek atau gimana-gimana, makin fokus sama pelajaran, tapi makin linglung kayak gak fokus gitu, pokoknya gak bisa fokus dan gak bisa konsentrasi untuk menerima input informasi yang kita hadapi atau kita dapatkan. Terus juga bisa gangguan moodnya itu, kalian pasti pernah dengar kalau misal orang kebanyakan gula itu bakalan disebut julukannya itu sugar rush. Jadi dimana tubuh kita atau diri kita ini tiba-tiba tuh mendapatkan energi yang gak tahu dari mana, terus itu tuh hyperaktif banget. Tapi ketika energi tersebut sudah dihabiskan atau udah masa hyperaktif itu udah selesai gitu ya, itu mood kita bakalan anjlok banget dan ngedown, kayak udah nggak mood mau ngapa-ngapain, dan itu menurutku bisa menyebabkan dampak negatif juga di sekitar kita. Jadi kayak yang kena dampaknya tuh nggak cuma diri kita, tapi kayak orang-orang di sekitar kita tuh juga pasti ngerasain nggak sih kayak atmosfernya bakalan berbeda gitu. Berarti kayak naik turun gitu ya, Chef ya, mood yang kita kalau semisal mengkonsumsi gula secara berlebihan tuh gitu ya. Benar. Oke, berarti kalau kita udah tahu nih kalau semisal gula itu memiliki gejala yang adiktif, kayak kita nggak boleh ketergantungan sama gula. Berarti kita juga kayak harus mengetahui pentingnya kita menjaga kesehatan diri kita sendiri, karena aku yakin menjaga kesehatan diri itu adalah salah satu investasi masa depan ya, Safen ya. Betul.
Karena kita ini setiap hari menerima nikmat sehat ini yang luar biasa, tidak bisa dinilai dengan uang. Bisa bangun tidur pagi, ternyata kita masih hidup, ya kan, masih bisa melihat keindahan dunia. Kita bisa duduk sendiri, bisa mandi sendiri dan sebagainya. Coba bayangkan orang-orang sakit yang untuk setiap gerakan aja dia mesti ditolong sama orang lain. Tapi kenapa ya kesehatan itu jadi salah satu berkah Tuhan yang paling sulit untuk disyukuri? Karena kadang-kadang manusia ini merasa bahwa itu sudah haknya dia. Tapi begitu dia dicabut nikmatnya oleh Allah, dia merasakan betul. Makanya kita dikasih nikmat besar sama Allah nih, bisa hidup sehat, itu luar biasa itu. Dan itu baru sadari memang kalau kita sakit. Ada konsep 5 perkara sebelum 5 perkara, yang salah satunya membicarakan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Konsep ini menerangkan betapa berharganya masa sehat kita, sehingga harus dimaksimalkan dengan cara melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Apalagi di bulan Ramadan ini, di mana kita tuh secara nggak langsung dipacu oleh lingkungan untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ibaratnya sekarang orang lagi pada rajin-rajin ya kan ke masjid, terus banyak juga yang bagi-bagi takjil di jalanan. Aku rasa kita juga harus ikut memaksimalkan detik-detik Ramadan ini untuk berbuat hal baik apapun itu, selagi kita masih sehat dan masih mampu melakukannya. Oke, itu dia tips and trick dari kita buat cara menjaga kesehatan tubuh, apalagi kita Gen-Z di masa-masa kayak gini harus banyak ngurang-ngurangin ya buat mengonsumsi gula, karena itu tadi ada dampak-dampak negatif yang bakalan kita alami sebagai generasi muda, apalagi kalau kita nanti masa tuanya bakalan menikmati masa tua, yaitu tadi kita di masa mudanya harus investasi sejak dini kayak gitu. Kalau orang-orang tuh sekarang apa ya, pasti berkeinginan untuk hidup itu lebih lama. Ya, gimana caranya kita pengen hidup lama itu ya dengan menjaga kesehatan tubuh kita, yang paling penting itu nomor 1. Jadi kalau misal kalian sekarang masih pengen nanti punya anak, punya cucu, punya cicit atau apapun itulah, pokoknya bisa melihat dunia di masa depan, itu kan harus menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Oke, segitu dulu yang bisa kita sampaikan informasinya. Semoga bermanfaat buat sobat sehat. Terima kasih banyak udah klik video ini. Aku Safina Dan aku Randy.